Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kucing Story ya. Pada video kali ini, kita akan mencoba KSL Board, yaitu aplikasi manajemen tugas sederhana dengan tampilan board seperti Trello. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengatur pekerjaan pribadi, tim kecil, pengembangan aplikasi, operasional usaha, maupun perencanaan konten. Saat aplikasi pertama kali dibuka, sistem otomatis membuat satu board bernama Project KS. Di dalamnya sudah tersedia 4 kolom utama, yaitu ide, dikerjakan, review, dan selesai. Sekarang kita akan membuat data demo agar cara penggunaan aplikasi ini lebih mudah dipahami. Pertama, kita ubah nama board menjadi pengembangan KSL Board. Klik tombol Edit Board. Pada bagian nama board, isi pengembangan KSL Board. Kemudian pada bagian deskripsi, pengembangan aplikasi manajemen tugas dan proyek berbasis Google Sheets dan Google Apps Script. Untuk warna board, kita gunakan warna biru. Setelah itu, klik simpan board. Sekarang kita mulai menambahkan tugas pertama. Klik tombol tambah tugas. Pada bagian judul, isi, membuat dashboard utama. Pilih kolom ide karena pekerjaan ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk prioritas, pilih tinggi. Pada bagian penanggung jawab, isi NAMI. Kemudian tentukan deadline tanggal 14 Juli tahun 2026. Pada bagian label, isi frontend. Untuk deskripsinya, isi membuat dashboard yang menampilkan total tugas, tugas prioritas tinggi, tugas terlambat, dan tugas yang sudah selesai. Setelah semua data terisi, klik simpan tugas. Kartu membuat dashboard utama sekarang muncul di kolom ide. Selanjutnya, kita tambahkan tugas kedua. Klik tambah tugas. Isi judul menambahkan login pengguna. Pilih kolom dikerjakan. Pilih prioritas tinggi. Isi penanggung jawab Andi. Tentukan deadline tanggal 13 Juli tahun 2026. Isi label backend. Kemudian, isi deskripsi. Membuat sistem login dengan pembagian hak akses admin dan anggota. Klik simpan tugas. Sekarang kartu menambahkan login pengguna langsung muncul di kolom dikerjakan. Berikutnya, kita tambahkan tugas yang sedang menunggu pemeriksaan. Klik tambah tugas. Isi judul, menguji, drag and drop. Pilih kolom review, pilih prioritas tinggi. Isi penanggung jawab Budi. Tentukan deadline tanggal 11 Juli tahun 2026. Isi label testing. Pada bagian deskripsi, isi menguji perpindahan kartu antar kolom
dan memastikan posisi kartu tersimpan dengan benar. Kemudian, klik simpan tugas. Sekarang kita tambahkan satu tugas yang sudah selesai. Klik tambah tugas, isi judul, menyiapkan data demo, pilih kolom selesai, pilih prioritas normal, isi penanggung jawab Siti. Tentukan deadline tanggal 9 Juli tahun 2026. Isi label data, pada bagian deskripsi, isi menyiapkan data contoh untuk kebutuhan demonstrasi aplikasi KSL Board. Klik simpan tugas. Saat ini, setiap kolom sudah memiliki contoh pekerjaan. Kolom ide berisi membuat dashboard utama. Kolom dikerjakan berisi menambahkan login pengguna. Kolom review berisi menguji drag and drop, dan kolom selesai berisi menyiapkan data demo. Sekarang kita coba menambahkan beberapa tugas tambahan. Tambahkan tugas memperbaiki tampilan mobile, masukkan ke kolom ide, pilih prioritas normal, isi penanggung jawab Rina. Tentukan deadline tanggal 18 Juli tahun 2026. Gunakan label U pada deskripsi, memastikan tampilan board tetap rapi dan mudah digunakan melalui smartphone. Selanjutnya, tambahkan tugas membuat laporan PDF. Masukkan ke kolom dikerjakan. Pilih prioritas normal. Isi penanggung jawab NAMI. Tentukan deadline tanggal 20 Juli tahun 2026. Gunakan label laporan. Pada bagian deskripsi, isi membuat laporan progres pekerjaan dalam format PDF. Tambahkan juga tugas membuat thumbnail video. Masukkan ke kolom dikerjakan, pilih prioritas tinggi. Isi penanggung jawab Rina. Tentukan deadline tanggal 12 Juli tahun 2026. Gunakan label konten. Untuk deskripsinya, isi membuat thumbnail video tutorial KSL Board dengan ukuran 16:9.
Kemudian tambahkan tugas menulis Vo tutorial. Masukkan ke kolom review, pilih prioritas normal, isi penanggung jawab Taufan. Tentukan deadline tanggal 10 Juli tahun 2026. Gunakan label konten. Pada bagian deskripsi, isi menyiapkan naskah voice-over untuk video demo aplikasi KSL Board. Setelah semua tugas dimasukkan, bagian statistik di atas akan otomatis diperbarui. Kita bisa melihat jumlah seluruh tugas, jumlah tugas prioritas tinggi, jumlah tugas yang melewati deadline, serta jumlah tugas yang sudah selesai. Sekarang kita coba memindahkan kartu menggunakan drag and drop. Kartu membuat dashboard utama sebelumnya berada di kolom ide. Karena pekerjaan ini mulai dikerjakan, kita tarik kartu tersebut menuju kolom dikerjakan. Setelah dipindahkan, posisi kartu langsung tersimpan. Selanjutnya, kita pindahkan kartu menguji drag and drop dari kolom review menuju kolom selesai. Artinya, proses pengujian sudah selesai dilakukan. Kemudian, kita pindahkan kartu membuat thumbnail video dari kolom dikerjakan menuju kolom review. Artinya, desain thumbnail sudah selesai dibuat dan sekarang menunggu pemeriksaan. Selain drag and drop, kita juga bisa mengubah data dengan mengklik kartu. Sebagai contoh, klik kartu menambahkan login pengguna. Di sini kita bisa mengganti judul, kolom, prioritas, penanggung jawab, deadline, label, maupun deskripsi. Misalnya, tugas tersebut sudah selesai dikerjakan dan siap diperiksa. Ubah kolom dari dikerjakan menjadi review, kemudian klik simpan tugas. Kartu akan langsung berpindah ke kolom review. Sekarang kita mencoba fitur pencarian. Pada kotak pencarian, ketik Nami. Aplikasi akan menampilkan tugas yang berhubungan dengan Taufan, baik sebagai penanggung jawab maupun teks lain yang sesuai. Hasilnya akan menampilkan beberapa tugas, seperti membuat dashboard utama, membuat laporan PDF, dan menulis VOE tutorial. Hapus kata pencarian tersebut, kemudian ketik konten. Aplikasi akan menampilkan tugas dengan label konten, seperti membuat thumbnail video dan menulis VOE tutorial. Selanjutnya, kita akan menambahkan kolom baru. Klik tombol tambah kolom. Pada nama kolom, isi menunggu persetujuan. Pilih warna merah muda. Kemudian, klik simpan kolom. Kolom baru akan muncul di bagian board. Kolom ini dapat digunakan untuk pekerjaan yang masih menunggu persetujuan pimpinan, klien, atau anggota tim lainnya. Sebagai contoh, klik kartu, membuat thumbnail video, ubah kolomnya menjadi menunggu persetujuan, kemudian klik simpan tugas. Sekarang, kartu tersebut masuk ke kolom menunggu persetujuan.
Kita juga bisa membuat board tambahan untuk memisahkan project. Klik tombol tambah board. Isi nama board konten YouTube Kucing Storia. Pada bagian deskripsi, perencanaan pembuatan, dan publikasi konten tutorial YouTube Kucing Storia. Pilih warna merah, kemudian klik simpan board. Board baru otomatis dibuat dengan kolom ide. Dikerjakan, review, dan selesai. Untuk board ini, kita bisa menambahkan beberapa contoh tugas. Tambahkan tugas, menentukan topik video. Masukkan ke kolom ide, pilih prioritas tinggi. Isi penanggung jawab, NAMI. Tentukan deadline tanggal 15 Juli tahun 2026. Gunakan label ide konten pada deskripsi. Isi, menentukan topik tutorial web app berikutnya berdasarkan kebutuhan penonton. Kemudian, tambahkan tugas merekam demo aplikasi. Masukkan ke kolom, dikerjakan, pilih prioritas tinggi. Isi penanggung jawab NAMI, tentukan deadline tanggal 16 Juli tahun 2026. Gunakan label produksi. Pada bagian deskripsi, isi merekam cara penggunaan aplikasi KSL Board dari awal sampai selesai. Tambahkan juga tugas editing video tutorial. Masukkan ke kolom review, pilih prioritas normal, isi penanggung jawab Rina. Tentukan deadline tanggal 18 Juli tahun 2026. Gunakan label editing. Pada bagian deskripsi, isi memotong video, menambahkan teks, musik, dan transisi sebelum dipublikasikan. Terakhir, tambahkan tugas publish video YouTube. Masukkan ke kolom ide, pilih prioritas tinggi, isi penanggung jawab Taufan. Tentukan deadline tanggal 20 Juli tahun 2026. Gunakan label YouTube pada bagian deskripsi, isi mengunggah video lengkap dengan judul, deskripsi, hashtag, thumbnail, dan link source code. Dengan adanya beberapa board, pekerjaan pengembangan aplikasi dan pekerjaan konten YouTube dapat dipisahkan agar tidak bercampur. Pengguna cukup memilih board melalui pilihan yang tersedia di bagian atas aplikasi. Kesimpulannya, KSL Board membantu kita mengatur pekerjaan dalam bentuk kartu dan kolom. Kita bisa mencatat judul pekerjaan, prioritas, penanggung jawab, deadline, label, dan deskripsi. Kartu juga dapat dipindahkan menggunakan drag and drop
sesuai progres pekerjaan. Aplikasi ini cocok digunakan untuk pengembangan web app, produksi konten, pekerjaan kantor, operasional klinik, UMKM, sekolah, koperasi, maupun kebutuhan tim kecil lainnya. Semoga aplikasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang belajar membuat web app berbasis Google Sheets dan Google Apps Script. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel Kucing Storia agar kita bisa terus membuat tutorial aplikasi sederhana lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.